Gua Kelanggengan. Selanjutnya di Gua Kelanggengan. Gua Kelanggengan ini mitosnya adalah untuk melanggengkan jabatan atau siapa yang ingin memiliki jabatan tertentu, katakanlah sedang berkompetisi ya, para pejabat sana yang di atas sana, mungkin yang mau menang misal gitu ya. Gua ini salah satu lokasi di mana tempat bisa dilakukan meditasi atau bersemedi untuk mendapatkan kelanggengan jabatan. Silakan, bisa dijelaskan apakah ini terkonfirmasi secara dari dimensi yang lain? Apakah ini terkonfirmasi benar atau tidak? Silakan. Iya. Kalau dari segi aura sendiri itu kan sebenarnya campur aduk lah ya. Wah, campur aduk sekali, positif negatif. Karena memang banyak juga yang bisa dikatakan pemangku kebijakan, kepala pemerintahan dan sebagainya. Ada yang memang menginginkan kelanggengan untuk kemaslahatan. Ada juga yang ingin melanggengkan jabatannya untuk sesuatu yang memang dia inginkan, dia dapatkan, baik itu jabatan, baik itu harta dan sebagainya. Nah, kemudian kalaupun memang dipercaya untuk bisa melanggengkan baik jabatan maupun sesuatu yang memang diinginkan, itu memang benar adanya. Jadi memang kalau dulu itu kan ya, kalau dulu itu kan masih sistem kerajaan ya. Sistem kerajaan itu kalau memang rajanya sudah tidak ada ya dilanjutkannya sama putra raja, sultannya, kemudian pangerannya kan nanti dia akan jadi raja, kemudian nanti sultan, kemudian juga ada keturunan dari sultan bisa dikatakan elang dan sebagainya. Jadi itu untuk bisa melanggengkan jabatan itu ya mungkin salah satunya dengan bersemedi di situ. Indonesia itu kan pada zaman dulu itu kan lebih kental dengan ritual-ritual Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu diadopsi dengan Islam. Jadi tidak dihilangkan tapi diadopsi. Ya. Tapi ya untuk penggunaannya itu loh yang kadang memang bisa menyalahi syariat, bisa menyalahi tidak sesuai dengan hukum agama dan sebagainya. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang memang melenceng dan sebagainya. Dan itu lumrah loh biasanya di wilayah kita. Dan itu pun ketika 2000 berapa ya terakhir ya? 2018 enggak? 2018 apa 2019 itu? 19. Iya. Saya sendiri yang mengangkat tahta. Jadi ada kursi kan? Ada kursi. Wah, bentar, tahan dulu. Ini beliau menggarap proyek di belakang, jadi mekanik di belakang. Kita bilang jadi dukur apa gimana nih? Enggak, itu profesi sampingan lah. Beliau membantu bagaimana proses di bagian belakang salah satu pemangku jabatan. Oke, lanjut ceritain. Iya, jadi ada salah satu singgasana atau kursi lah yang memang itu menjadi kursi yang sakral, diduduki ketika pas pemilihannya saja, diangkat kan, dan itu berani bayar bro, mau bandrol sekian ratus, mau bandrol sekian ini, dan itu berani ditimbang bahkan uangnya mau berapa kilo begitu. Tadi kasihnya receh gopean. Enggak main-main gitu ya, palingnya merah ya? Iya merah gitu, ditimbang bener. Berarti ini project atau tawaran atau emang udah digarap? Enggak lah, ini mah hanya sekedar cerita. Oke. Education. Oke. Tapi kalau memang ada yang mau? Bapak-bapak, para pejabat yang membutuhkan mekanik jasa behind the scene juga, silahkan hubungi beliau ini. Perlu di balik layar ya. Aduh, ngeri. Canda. Oke, lanjut. Ada lagi soal gua apa tadi? Itu. Oh iya, gua Kelanggengan. Ada lagi? Udah, itu aja. Oke, mungkin ada beberapa yang memang tidak bisa kita buka secara vulgar, misal secara terang-terangan, karena seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa ada kode etik tertentu lah ya tentang hal-hal tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke yang bersifat nilai. Ada satu gua lagi, namanya Gua Padang Ati. Ya, ada Gua Padang Ati di Sunyargi ini. Gua ini sebenarnya apakah ada fungsi khusus seperti tadi Gua Kelanggengan, kemudian Gua Peteng,
Apakah di sana ada fungsi khusus yang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, atau hanya memang sebatas meditasi saja, hanya sebatas untuk berkhalwat saja misalnya? Gimana di gua Padang Ati? Ya, seperti yang saya lihat itu, gua Padang Ati digunakan untuk menenangkan, merenung, meningkatkan keimanan kita terhadap Sang Pencipta, bagaimana kita bersyukur atas segala apa yang diberikannya. Karena Allah itu memberikan sesuatu yang kita sukai dan yang tidak kita sukai sekaligus kan. Nah, kita itu harus mensyukuri itu semua, baik itu yang disukai ataupun yang tidak disukai. Bahkan sebelum kita meminta pun Allah sudah memberi. Merasa tidak sih? Ya. Nah, selain itu untuk melatih hawa nafsu juga di situ, supaya kita sebagai manusia kan punya nafsu ya, melatih biar nggak gampang emosi, nggak gampang terbawa oleh nafsu dunia gitu. To be wise lah. Untuk memperoleh hati yang berakal lah. Oke. Hati yang berakal. Ini menarik ya. Hati yang berakal. Biasanya kan akal ke urusan pikiran kita, tapi kemudian ini disambungkan dengan hati, tempat di mana perasaan bertumbuh gitu. Maka meskipun kita menggunakan rasa, tapi rasa itu tertimbang dengan baik, bisa menjadi bentuk pertimbangan-pertimbangan yang lebih bijaksana dalam menghadapi segala sesuatunya. Kami menemukan literatur yang menyatakan bahwa ada falsafah Islam atau tasawufnya. Ada nilai tasawuf pada arsitektur bangunan di Gua Sunyaragi. Pak Ajis bisa dikupas silakan. Iya, kalau dari sisi arsitektur sendiri kan, karena memang kita sendiri ataupun Gua Sunyaragi itu kan mengadopsi dari berbagai sudut lah. Ada dari Timur Tengah, kemudian ada dari Cina, kemudian ada juga dari Buddha, ya kan, ada dari Arab juga dan sebagainya. Dan itu kan tidak menghilangkan nilai-nilai yang memang sudah terstruktur dengan rapi khususnya di Cirebon itu sendiri. Iya. Kental sekali dengan kehidupan kerajaan dan kesultanan pada saat itu. Jadi karena agama yang lebih dulu masuk ataupun agama yang lebih dulu menduduki di wilayah Nusantara itu kan agama Hindu dan Buddha. Betul. Islam itu kan mungkin ya beberapa abad terakhir lah itu kan, dari Samudra Pasai dan sebagainya. Ya. Jadi ketika Islam masuk juga, kemudian Islam itu difamiliarkan ataupun dipopulerkan, didakwahkan dengan adanya wali, ya kan, adanya wali, kemudian wali tersebut itu tidak semerta-merta orang-orang biasa ya, jadi orang-orang yang sudah menjadi pilihan, kemudian juga diberikan amanat, diberikan tugas untuk bisa menyebarkan pemahaman agama Islam itu khususnya di Cirebon itu sendiri. Nah kemudian karena memang di Cirebon sendiri punya wali, punya sunan yang sangat luar biasa, Syekh Syarif Hidayatullah yang menyampaikan ajaran agama Islam dengan begitu lemah lembut, dengan begitu hati-hati dan sebagainya, itu tidak menghilangkan nilai-nilai yang sudah pernah ada lebih dulu gitu kan. Jadi kalau bisa dikatakan prinsip dasarnya itu al-muhafazatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Al-muhafazatu ala qadimi sholih itu tidak menghilangkan sesuatu yang sudah ada selagi itu baik gitu. Selama itu baik, dan mengadopsi ataupun menuangkan sesuatu yang baru, akan tetapi dengan unsur kemaslahatan, ya kan? Bil jadidil aslah, sesuatu yang baru akan tetapi bermaslahat dengan lingkungan, bermaslahat dengan masyarakat dan sebagainya. Seperti contoh tradisi tahlil itu kan dulu tidak ada. Ya. Ketika orang meninggal, adat dan istiadat budaya pada saat dulu itu kan ya, ketika ada orang meninggal ya kumpulnya kan tidak bernilai nuansa agama lah gitu. Ada yang gaplean, ada yang minum-minuman, ada yang berjudi dan sebagainya. Ketika Sunan datang juga kan itu tidak seperti-merta berantas, kamu tidak boleh sebagainya.
ketika kumpul, ayolah kita diisi dengan hal-hal yang lebih positif. Kita bertauhid bertakbir, bertahlil dan sebagainya, ya kan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya, itu kan lebih positif kan. Jadi ketimbang buang-buang uang, ketimbang mabuk-mabukan, tidak ada gunanya. Jadi lebih diadopsikan, itu bisa diterima gitu loh, bisa diterima hingga saat ini. Jadi memang filosofis yang diberikan oleh para leluhur kita, khususnya para Kanjeng Sunan Gunung Jati itu sendiri kan menyentuhnya yaitu sentuhannya dengan hati yang berakal. Sentuhannya dengan hati yang berakal kan. Tapi kalau memang kita mempergunakan akalnya saja, itu kan bisa pincang lah. Kan, harus melibatkan hati untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi filosofis dari arsitekturnya sendiri itu menggambarkan kemajemukan Nusantara itu sendiri. Ya kan, kemajemukan Nusantara itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ikanya itu memang lebur sekali di Gua Sunyaragi kan gitu. Dari Hindunya, dari Bundanya, dari Islamnya, dari Cinanya, Konghucu dan sebagainya. Dan khususnya di wilayah Cirebon sendiri itu semua semua keyakinan itu ada. Jadi miniatur Indonesia itu ya di Cirebon. Caruban itu loh, Caruban Negara, Caruban Nagari itu adanya di Cirebon. Pusar bumi itu adanya di Cirebon. Pusar bumi itu ada di Cirebon. Jadi ketika sudah berbicara Cirebon di daerah luar, itu sudah jadi bahan pertimbangan loh Cirebon. Nggak usah macam-macam nih semua orang Cirebon. Jadi, jadi memang filosofisnya memang dalam sekali lah, banyak sekali dalam sekali. Dan juga tetap kita sebagai umat Muslim itu kan membawa keimanan kita untuk bisa meminimalisir sesuatu yang memang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Syirik, musyrik dan sebagainya itu kan sangat tidak diajarkan dan bahkan diharamkan dari ajaran agama Islam itu sendiri. Meminta-minta dan sebagainya. Tapi kalau memang mereka itu mempunyai kepercayaan seperti itu, ya kita hargai, kita hormati dan sebagainya. Karena memang itu kepercayaan mereka. Dan kita pun mungkin tidak menginginkan sesuatu hal tersebut terjadi kepada kita. Misalkan kita lagi beribadah, lagi sembahyang sebagainya, dan kita diganggukan, kita tidak mau. Jadi itulah yang menjadi nilai filosofis dari Gua Sunyaragi itu sendiri, kemajemukan dari arsitekturnya, kemudian banyak sekali kepercayaan yang ada di dalamnya, kemudian juga tetap endingnya ya ataupun akhirnya ya kita itu akan bertujuan menyembah Tuhan, walaupun memang medianya mungkin berbeda, kepercayaannya mungkin berbeda, tapi ya yang kita sembah tetap Tuhan yang sama gitu. Mungkin kita menyembah Allah, mereka mungkin menyembah dan sebagainya, tapi kepercayaan itulah yang menjadi ciri khas khususnya di wilayah Cirebon sendiri, itu bisa berjalan, bisa duduk berdampingan gitu. Jadi ya tidak rasis dan sebagainya. Jadi toleransinya gitu sangat kental sekali khususnya di Cirebon.